Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Caicaria Azhari, NIM B131190436. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, Peradaban Islam pada masa Rasulullah atau periode Mekah. Meninjau dari kondisi masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi atau rasul, masyarakat Arab masih banyak yang menyembah berhala. Pertama, saya akan menjelaskan bentuk peradaban Mekah sebelum Islam. Pada zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah karena banyak masyarakat Arab yang tidak mengenal huruf atau aksara, tidak mengenal peradaban, tidak mengenal peraturan atau norma. Dan juga banyak masyarakat Arab yang masih menyembah berhala. Bahkan patung berhala yang masyarakat Arab sembah sebanyak 360 patung. Patung terbesar diantaranya ada patung Lata, patung Uzza, dan patung Manata. Bentuk peradaban Mekah sebelum Islam dibagi menjadi 5. Pertama, adat kebiasaan. Kondisi ini sangat gentir karena masyarakat Arab hidup di tengah gurun pasir yang sangat panas, yang menyebabkan mereka mempunyai sifat keburukan. Di antaranya memandang rendah derajat wanita, suka minum khamar, suka berjudi, suka menyembah berhala. Kemudian yang kedua, pemerintahan. Masyarakat Arab tidak mengenal yang namanya pemerintahan karena mereka mempunyai kabilah masing-masing. Yang masing-masing kabilahnya itu diketuai oleh syekh. Ketiga, keagamaan. Di dalam Al-Quran, masyarakat Arab mempercayai keesaan Allah, bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tetapi mereka jika ditanya mengapa mereka menyembah berhala, mereka akan menjawab agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Zumar ayat 3. Mana buduhum ila liyuqaribuna ilaihi zulfa, yang artinya kami tidak menyembah kepada mereka tetapi agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ekonomi. Ekonomi masyarakat Islam dalam pusat perdagangan internasional sangat berkembang pesat. Kelima, seni budaya. Masyarakat Arab mengadakan perlombaan. Bagi yang menang akan mendapat hadiah, mendapat penghargaan bagi suku dan kabilah, dan syairnya akan digantung di Ka'bah. Peradaban kehidupan Nabi Muhammad pada saat menjalani di Mekah. Yang kedua yang akan saya bahas, pada periode ini juga disebut dengan lahirnya Islam. Pada periode ini disebut dengan dakwah Nabi Muhammad yang berlangsung selama 12 tahun. Dakwah ini Nabi berfokus kepada aktivitas periode Mekah, tetapi beliau tetap mewaspadai orang-orang yang ingin menghalangi jalan dakwahnya. Karena pada periode ini tidak ada timbul permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum. Jadi tidak ada kesempatan membentuk undang-undang. Ketiga yang akan saya bahas, metode dakwah Nabi Muhammad. Metode dakwah Nabi Muhammad yang pertama yaitu secara rahasia. Nabi berdakwah kepada keluarganya dan teman dekatnya. Kedua, semi rahasia. Nabi berdakwah ke dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ketiga, secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara terang-terangan ke semua masyarakat, baik itu kaum bangsawan maupun kaum hamba sahaja. Tetapi di dalam dakwah Nabi Muhammad juga ditolak. Penolakannya diantaranya seperti yang pertama, dengan cara lunak, yaitu menyebarkan propaganda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan pemecah masalah bangsa Arab dan lainnya. Kedua, semi lunak, membujuk Nabi Muhammad
agar menghentikan dakwah Islamiyah. Yang ketiga, dengan cara kasar atau keji, melakukan penganiayaan atau kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut dari kaum Quraisy karena bidang politik kekuasaan, sosial, agama dan keyakinan, budaya, dan ekonomi. Terima kasih atas perhatian dari semuanya dan Pak Delia. Apabila masih ada kesalahan dalam saya mempresentasikan makalah, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.